Baiklah, terima kasih telah melihat intro tadi. Sekarang kita lanjutkan ke materi, gasken. Oke guys, kita mulai dari pendahuluan. Siap, jangan lupa, tolong nyalakan backsound yang mantap. Perairan Laut Maluku Utara merupakan wilayah perairan yang memiliki potensi perikanan cukup besar. Posisinya sebagai penghubung antara Samudra Hindia di bagian selatan dan Samudra Pasifik di bagian utara menyebabkan sifat massa airnya merupakan kombinasi dari kedua perairan tersebut. Parameter oseanografi yang berkaitan dengan distribusi ikan diantaranya kelimpahan plankton, suhu, arus, salinitas dan jenis umpan. Pemanfaatan faktor oseanografi ini sangat bermanfaat untuk rekayasa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan laut terutama dalam usaha penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara parameter oseanografi dan hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning dan menentukan faktor-faktor oseanografi yang mempengaruhi distribusi ikan tuna sirip kuning. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai database dan sebagai bahan informasi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi penangkapan oleh nelayan untuk menghemat waktu, biaya termasuk BBM dan tenaga yang digunakan. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni tahun 2015. Bertempat di perairan Laut Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara dengan pelabuhan asal di PPN Bastion, Kota Ternate. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat tangkap handline, GPS, Fishfinder, TDS, kompas, salinimeter, termometer, stopwatch, dometer, kamera digital, alat tulis-menulis dan komputer PC. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu hasil tangkapan harian ikan tuna sirip kuning. Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS Statistical Product and Service Solution. Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Gasken. Hasil tangkapan produksi ikan tuna sirip kuning selama penelitian yang tercatat dari kapal Heinlein sebanyak 70 trip selama bulan Februari-Juni tahun 2015 sangat fluktuatif dengan total tangkapan sebesar 39.080 kg. Produksi terendah pada bulan-bulan Juni tahun 2015 mencapai 2.360 kg dan produksi tertinggi pada bulan Maret dengan jumlah hasil tangkapan 19.440 kg. Rata-rata hasil tangkapan selama penelitian adalah 558,29 kg trip. Oke, selanjutnya adalah hasil data suhu permukaan laut SPL bulanan di daerah penelitian berkisar antara 28,1 sampai 30,6 derajat Celcius dengan nilai rata-rata sebesar 29,41 derajat Celcius. Nilai suhu ini masih berada dalam kisaran suhu yang disukai oleh ikan tuna sirip kuning yaitu 18-31 derajat Celcius, FAO, 2003. Selanjutnya adalah nilai klorofil pada bulan Maret tahun 2015 cenderung lebih tinggi dari nilai klorofil pada bulan Februari, Mei dan Juni tahun 2015.
Nilai klorofil A tertinggi selama penelitian adalah 0,330 mg per meter kubik, sedangkan nilai terendah adalah 0,70 mg per meter kubik dengan rata-rata nilai klorofil A sebesar 0,186 mg per meter kubik. Selanjutnya, nilai kecepatan arus selama penelitian berkisar antara 0,13 sampai 0,98 meter per detik, dengan nilai rata-rata 0,52 meter per detik. Sebaran nilai kecepatan arus hampir merata pada setiap bulan selama penelitian dengan variasi perbedaan yang sangat kecil. Kecilnya variasi ini menyebabkan nilai kecepatan arus tidak berpengaruh nyata terhadap hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning. Selanjutnya, fluktuasi salinitas di perairan Laut Halmahera selama bulan Februari sampai Juni tahun 2015 berada pada kisaran 31,0 sampai 35,64 per mil, dengan nilai rata-rata sebesar 34.321 parts per mil. Nilai parameter ini mirip seperti nilai parameter oseanografi lainnya, SPL dan arus. Nilai salinitas tidak berpengaruh nyata terhadap hasil tangkapan. Hal ini diduga disebabkan oleh variasi nilai yang kecil karena berada di perairan terbuka dan berada jauh dari daratan sehingga tidak adanya suplai air tawar dari daratan. Selanjutnya, variasi kedalaman penangkapan ikan tuna sirip kuning menunjukkan bahwa kecenderungan penangkapan ikan tuna sirip kuning berada pada kedalaman perairan 234 sampai 1,826 meter dengan nilai rata-rata kedalaman 663,400 meter. Selanjutnya, hubungan klorofil A dan hasil tangkapan tiap Juni tahun 2015. Dilihat dari rata-rata konsentrasi klorofil A di perairan Laut Halmahera pada lapisan permukaan yang besarnya 0,186 mg per meter kubik, maka nilai ini mengindikasikan mendekati ke angka 0,2 mg per meter kubik, bahwa perairan tersebut layak untuk dijadikan sebagai daerah penangkapan. Gower, 1972. Akhirnya kesimpulan, hasil analisis statistik mendapatkan bahwa semua parameter oseanografi secara bersama-sama mempengaruhi hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning, namun secara parsial hanya klorofil A saja yang berkontribusi pada hasil tangkapan tuna sirip kuning. Analisis lanjutan terhadap parameter klorofil A mendapatkan bahwa parameter ini hanya berkontribusi sebesar 45,5% dari semua faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning di perairan Maluku Utara. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu.